Hai Goya, welcome back to YouTube channel. Bagi yang baru mampir di channel gue, hai, salam kenal. Dan di video kali ini, sesuai dengan judulnya, hari ini gue pengen membahas tentang PRP treatment atau biasa disebut Vampire Facial Treatment. Nah, untuk yang belum tahu Vampire Facial Treatment itu apa? Itu adalah metode kecantikan yang dilakukan dengan cara mengambil darah pasien dan memisahkan pakai mesin khusus gitu, terus disuntikan kembali ke tubuh pasien itu. Apa pakai darah? Karena plasma darah manusia itu kaya akan trombosit yang mengandung berbagai macam faktor pertumbuhan yang bisa menggeneralisasi kulit. Itu bisa meremajikan kulit, bisa mengurangi garis-garis halus, atau bisa menghilangkan flek-flek hitam, dan juga bisa haluskan muka kalian yang bertekstur atau bopeng itu jadi rata kembali. Kenapa gue pilih treatment itu? Secara muka gue nggak terlalu parah yang bopeng-bopeng gitu. Sebenarnya gue salah ambil paket, jadi harusnya gue cuma pengen facial biasa aja. Kemarin gue salah pencet gitu loh, jadi terpaksa gue ambil ini dan mau nggak mau harus gue lakuin. Karena sayang aja udah diambil, sudah bayar, terus nggak jadi dipakai gitu. Gue sebelumnya belum pernah membayangkan seperti apa proses treatmentnya. Gue nggak tahu itu bakalan disuntik atau kayak gimana. Yang pasti itu menyeramkan buat gue. Sebenarnya kalau masalah suntik-suntik di tangan, pengambilan darah gitu biasa aja gitu. Tapi kalau untuk di muka gue rada worry. Karena lumayan juga harganya kalau nggak dipakai. Sebelum treatment gue disuruh makan yang sehat-sehat seperti makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, minum yang banyak, terus tidur yang cukup, nggak boleh bergadang, dan juga nggak boleh makan seafood, telur, dan goreng-gorengan. Nah, untuk proses yang pertama, ditensi dulu darahnya, kemudian diambil darahnya. Nah, untuk rasanya sendiri, nggak sakit sama sekali dan membutuhkan sekitar 12 cc darah. Dan ini adalah proses untuk pengambilan darahnya. Lihat, gue rada deg-degan di situ, geng. Nah, setelah itu dibersihin wajahnya, dibersihin juga komedonya. Setelah itu kita diolesin krim anestesi. Nih, krim anestesi ini gunanya untuk mengebalkan wajah kalian gitu, biar nggak sakit waktu disuntik gitu. Jadi itu rasanya seperti kayak muka kita dipakein es batu gitu, terus yang kebal-kebal kebas gitu. Dan itu nggak sakit. Setelah nunggu 30 menit baru deh serumnya itu dimasukkan ke wajah kita. Nah, dimasukkan ke titik-titik di mana wajah kita memerlukan penanganan khusus gitu, kayak seperti bopeng-bopeng atau flek-flek hitam atau kerut-kerutan. Jadi ini adalah serum yang akan dimasukkan ke wajah gue, hasil proses dari pemisahan plasmanya. Karena gue nggak ada bopeng dan nggak ada kerut-kerutan, jadi gue cuman ada flek-flek hitam aja bekas jerawat. Jadi gue disuntikinnya cuman sedikit aja ke beberapa titik di wajah gue. Hitam ya, bekas kayak jerawat gitu ya, kayak Iya, hitam panjang. Dan ini juga proses penyuntikan di beberapa titik-titik spot yang memerlukan tindakan. kecilnya. Waktu itu emang pernah jerawatan gede? Pernah atau gimana? waktu Ini kelihatan kita loh. Ini rasanya nggak sakit sama sekali. Tuh, lihat muka gue masih santai. Jadi gue pernah lihat di YouTube untuk prosesnya sendiri itu beda-beda sama klinik yang lain. Dan gue pernah lihat di video YouTube lain gitu, proses pemasukan serumnya itu beda-beda. Ada yang memakai alat yang lebih besar, terus ada juga yang cuman suntikan aja. Nah, setelah itu baru udah di roller. Nah, untuk alatnya sendiri itu kayak dermapen atau kayak pulpen gitu, yang ujungnya itu ada jarum-jarum kecilnya berisi 8 buah jarum kalau nggak salah. Dan itu rasanya menurut gue kalau bisa gue nilai 1-10 itu nilainya 2,5-3. Jadi nggak begitu sakit karena efek anestesi tadi. Dan kalian make sure jarumnya baru sebelum kalian melakukan treatment PRP. Nah, setelah wajah kalian di roller, setelah beberapa menit baru deh kalian ngerasain wajah yang kayak peri-peri gitu, kayak abis digosokin pakai jarum sih ya, benar, maksudnya kayak peri-peri gitulah, kayak kena goresan-goresan. Nah, ini dia proses rollernya atau dermapennya. Di sini belum terlalu sakit walaupun kelihatannya merah-merah, gue masih santai. Alat ini juga ada maksimal dan minimal kecepatannya gitu loh. Kalian juga bisa request apakah kalau kalian terlalu sakit kalian bisa minta
dikecilin diulang-ulang gitu. atau dibesarin. Ini merah. Ya kan ini kan dikasih jarum. Jarum kecil-kecil. Udah perih-perih mbak. Iya, Mak. Nah di sini gue udah merasakan mulai perih-perih muka gue. Tinggi kan? Dan ini lagi dioleskan serumnya Iya. supaya rata. Dan ini hasilnya merah banget. Walaupun perih, tapi perihnya itu masih bisa ditahan gitu loh. Setelah itu kalian dimasker, setelah dimasker kalian itu dipakein kayak mesin kotak gitu yang buat kepala, itu adalah kayak sinar biru gitu. Gue nggak sempat videoin karena susah, waktu itu gue sendirian jadi gue nggak bisa videoin, dan mata gue juga waktu itu ditutup. Jadi kira-kira kayak gini lah prosesnya. Dan gue bakal ngasih tahu ke kalian before dan afternya setelah gue treatment PRP. Jadi ini adalah kondisi muka gue sebelum treatment. Di situ kalian bisa lihat banyak banget pori-pori yang besar dan flek-flek hitam. Jadi ini hari kedua setelah gue treatment PRP. Keadaan masih merah banget kayak gini. Tuh bisa kelihatan kan perbedaannya. Sini ini masih kelihatan jelas, bintik-bintiknya masih ada, semuanya masih ada. Ini juga yang bekas jerawat kemarin masih ada. Kita lihat lagi 2-3 hari ke depan. Hai guys, ini gue update hari kedua setelah treatment PRP. Ini masih kemerahan, bahkan udah mulai menggelap. Ini perbedaannya kalau kalian mau lihat, itu masih merah. Sejauh ini masih kelihatan flek-flek hitamnya, dan gue akan update lagi besok. Hai, jadi ini udah hari ketiga. Sekarang keadaan muka gue ini masih merah sedikit, masih belang, cuma udah nggak separah 1 atau 2 hari yang kemarin. Tuh lihat perbedaannya. Dan yang gue rasain sih tadi ini sebelum pakai krim anti iritasi, tadi pagi tuh setelah cuci muka ada kulit yang ngelupas di bagian sini, bagian sini, terus udah agak mengering juga. Jadi yang gue rasain sekarang ini lumayan kelihatan, teksturnya juga udah semakin halus daripada yang kemarin. Jadi ini hari ke-4 setelah treatment PRP. Bisa kalian lihat kondisi kulit gue sekarang nih pada ngelupas semua tuh. Oke, gue akan update nanti 1 minggu setelah PRP ya. Jadi ini adalah kondisi muka gue bare face, cuma pakai maskara aja sama lipstick setelah 1 minggu treatment. Yang gue rasain ini lumayan banyak banget perubahannya, termasuk pori-pori gue udah mengecil dan kulit gue agak cerahan. Dan yang terutama itu flek yang habis bekas jerawat itu udah memudar. Untuk treatment PRP ini nggak bisa 1 kali treatment langsung kelihatan, jadi dia itu membutuhkan 3-4 kali treatment untuk hasil yang maksimal. Ini by the way gue ada jerawat, itu bukan karena efek dari treatmentnya, tapi karena sesudah treatment itu kan gak boleh pakai skincare selama 7 hari, jadi mungkin gue kurang bersih untuk bersihinnya. Bagi kalian yang mau treatment PRP dan yang masih takut atau maju mundur, tenang guys, kalian gak usah khawatir. Gue udah ngerasain sendiri dan rasanya itu gak sakit. Dan menurut gue, kalian kalau yang punya wajah bertekstur atau bopeng, kalian wajib sih ambil treatment ini. Karena untuk pakai skincare sendiri itu nggak bisa menyembuhkan wajah kalian yang bertekstur gitu jadi rata, kecuali dengan treatment gitu. Dan yang untuk tanya harga, kemarin gue ambil paket itu totalnya 700.000, karena lagi diskon jadi 500.000. Dan itu tempatnya di daerah Tebet, nama kliniknya itu adalah Label Klinik. Oke deh, sampai sini dulu. Untuk kalian yang mau tanya-tanya, boleh banget tulis aja di kolom komentar. Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, kalian bisa like, terus subscribe juga jangan lupa. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton sampai habis. See you on my next video. Bye-bye.